Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dengan saya Mahmudan, host podcast Ngobrol Santai bersama Jawa Pos Radar Malang. Siang ini saya berada di kebun durian di daerah Bululawang, Kabupaten Malang. Kita akan mengulas tentang figur yang inspiratif. Beliau ini tokoh Kabupaten Malang, tapi sudah berkiprah di dunia usaha, terus kemudian belakangan dia akan terjun ke politik. Nah, beliau ini bernama Makhrus Sholeh. Seperti apa sosoknya, kita akan korek bareng, termasuk apa yang mendasarinya untuk terjun ke politik. Pemirsa Radar Malang TV, saya sudah bertemu dengan Bapak Makhrus Sholeh. Beliau adalah tokoh muda di bumi Arema, lahir sebagai anak petani tetapi sukses menjadi seorang pengusaha, dan belakangan beliau ingin mengabdi melalui jalur politik. Untuk lebih jelasnya seperti apa, langsung kita sapa Bapak Makhrus Sholeh. Assalamualaikum Pak Makhrus. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih Pak Makhrus atas kesediaannya meluangkan waktu untuk podcast bersama kami. Pak Makhrus ini dari kecil sudah di Malang ya? Sudah di Malang. Sekolah sampai mulai dari TK sampai SMA, terus kemudian bisa diceritakan Pak Makhrus seperti apa masa kecilnya? Ya, saya tinggal di Turki, Turen Kidul. Jadi satu desa di desa Talangsuko, Turen, teman-teman. Saya kecil di sana sampai besar, sampai sekarang pun masih tetap di desa. Karena saya mungkin lahir di desa, dari anak petani dulu ke sawah. Jadi saya suka kayak di alam seperti ini, Mas. Senang gitu, lihat alam ini senang saya. Makanya kadang saya itu sering kangen ke kebun ini. Kalau habis padat kerjaan itu kayak kangen, kepingin main ke kebun. SD apa madrasah Mas waktu SD? Dulu saya itu mulai kecil belum ada TK. Di desa saya gak ada TK, jadi kelasnya di MI, Madrasah Ibtidaiyah, jadi setara SD itu. Jadi dulu gak ada TK, jadi namanya kelas ndok ya. Kelas ndok. Ndok itu kelas 0 gitu. Kelas 0. Nah, dari kelas 0 pun saya dulu agak kurang kurang cerdas lah bahasanya. Jadi saya sempat gak naik kelas ndok itu, jadi 2 tahun saya. 2 tahun. Baru kelas 1, dan sampai selanjutnya gak pernah tinggal kelas lagi sudah. Di desa MI Hasyim Asy'ari, sekarang saya sebagai ketua yayasannya, sama MTS Hasyim Asy'ari. Jadi ya, sekarang ada TK, MI Hasyim Asy'ari, Sanawiyah Hasyim Asy'ari. Berarti sekolahan keluarga waktu itu, Mas? Bukan, ya pendirinya tokoh-tokoh di kampung dulu. Terus kemudian dari MI, MTS apa SMP? MTS. Dari MI, MTS, MTS-nya MTS Hasyim Asy'ari juga di Talangsuko Turen. Setelah itu saya sekolah di Anur Bululawang, di Madrasah Aliyah Anur. Itu setahun. Jadi di sana alhamdulillah banyak ngambil berkah, ngambil barokah, ngambil doa dari para kiai. Nah, setelah itu pindah ke SMA, SMA Negeri 1 Turen. SMA Negeri 1 Turen. Kelas berapa itu Mas pindah ke SMA? Naik kelas 2 pindah ke sana. Oke. Kelas 2. Terus kemudian pindah ke SMA Negeri 1 Turen? Iya, pindah ke SMA Negeri 1 Turen. Pertimbangannya apa waktu itu pindah, Mas? Waktu itu pertimbangannya
saya itu punya cita-cita besar, Mas. Yaitu ingin sekolah di yang bagus ya, ingin kuliah di UB waktu itu cita-cita saya. Jadi di An-Nur itu dulu, sekarang sudah bagus sekali ya. Dulu itu sekolahnya itu sambil mondok, jadi fokusnya ini adalah teman-teman mondoknya. Jadi belum ada lulusan An-Nur zaman itu yang bisa masuk di UB gitu. Jadi saya sudah mondok, nah ingin bisa sekolah di UB, akhirnya saya pindah ke SMA waktu itu. Jadi dari SMA, alhamdulillah, karena sebenarnya IQ saya ini gak seberapa, tapi saya semangat, rajin belajar, sholat malam, belajar, setelah dia mulai belajar keras lah saya waktu itu. Akhirnya sampai lulus, saya bisa diterima di UB. Dan yang bikin saya sedih apa, Mas? Waktu saya diterima di sana, teman-teman, saya ini bapak sudah gak ada waktu saya kelas 2 SMA, ya kelas 2 SMA, bapak nggak ada. Jadi saya jadi apa ini? Gak ada yang membiayai. Jadi saya sudah diterima di sana, nggak punya biaya. Akhirnya sedih sekali waktu pengumuman terakhir. Waktu itu ingat saya bayar 750, nggak punya uang karena ibu petani melni di kampung. Tahun berapa, Mas? 750 itu? 97. 97. Nah, 97, teman-teman. Saya gak jadi kuliah. Saya waktu itu pengumuman terakhir saya di Surabaya jadi sales mainan anak-anak. Jadi dari keliling. Berarti nggak sampai masuk kuliah ya waktu itu ya? Sampai. Begitu daftar ulang karena biayanya mahal waktu itu, akhirnya tidak sampai masuk. Gak sampai masuk itu. Terus kemudian sales apa waktu itu, Mas? Sales mainan anak-anak. Dari salesan mainan anak-anak cuma nggak berapa lama, terus pindah ke sales lagi di Malang karena nyari kerjaan itu sulit. Yang mudah adalah jadi sales lah ini, teman-teman. Jadi nyari kerjaan itu sulit, yang mudah adalah jadi sales. Ya, mungkin sekarang apa sama ya, nggak tahu saya. Lah, akhirnya saya jadi sales. Yang kedua, sales di PT Supra Luxindo Utama di Jalan Bandung itu. Nah, itu produksi apa? Aquaguard, Lux, gitu. Apa ini kayak vacuum cleaner, mesin cuci itu. Nah, saya di divisi Aquaguard, bikin air dari keran masuk ke mesin itu, keluarnya bisa diminum. Lah, dari sales itu terus waktu itu saya bagus sekali, leader saya ngomong bahwa kamu ini bagus, bisa saya latih, saya promosikan, bisa jadi pimpinan kayak saya, ngomong gitu, Mas. Nah, teman-teman, akhirnya saya semangat, terus dia ngajarin, kalau gitu kamu nanti minta doa restu ke ibu gitu. Disuruh minta doa restu ke ibu, suruh duduk di depannya ibu suruh sungkem ya? Sungkem. Wah, setelah itu malah ibu saya menangis, nggak merestui. Waduh, saya bingung, padahal leader saya suruh saya minta restu, malah sama dia nggak boleh, Mas. Kenapa, Mas, nggak boleh? Nggak tahu, kayak kasihan gitu, karena saya berangkat itu jam 5 pagi, pulang jam 9 malam, setiap hari seperti itu. Jadi kayaknya ibu gak rela. Dan namanya saya santri di kampung kan diajari dulu bahwa kita jangan sampai, ini penting teman-teman, kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh orang tua, tidak direstui oleh orang tua. Jadi saya sangat tidak berani kalau yang melarang ini orang tua. Jadi langsung saya izin ke leader, saya berhenti waktu itu. Berhenti. Itu setelah berapa tahun menjadi sales waktu itu? Enggak lama, beberapa bulan saja. Beberapa bulan. 2-3 bulanan waktu itu. Setelah itu dari sales jual rokok. Jual rokok keliling-keliling kampung itu, ngambil dari mana? Dari toko-toko besar, kayak di Wajak, saya keliling nyewa bawa motor warisannya bapak itu, ada
BMW dulu, bebek BMW. merah warnanya itu. Nah, itu Kelilingnya kemana? Ke rumah-rumah? ke toko-toko kecil gitu. Toko-toko kecil. Sampai saya bisa nyewa pickup waktu itu Mas, pickup box gitu. Perkembangannya bagus karena sudah banyak melajari tentang ilmu marketing tadi Di itu. sales tadi. Sales. Nah, dari situ nggak lama karena bisnis itu naik turun kan, rokok itu akhirnya karena di kampung banyak orang jual genteng, saya sama salah satu teman itu jualin genteng itu keliling-keliling, nawar-nawarin ke kampung gitu. Nah, pagi berangkat, siang pergi ke kampung-kampung sampai ke Sumber Manjing, ke Gunung Kawi, nawari genteng, ada order, nanti cari truk, ngambil genteng ke rekanan, dikirim. Nah, setelah dikirim dapat uang, dibayarkan ke orangnya. Itu rokok sudah nggak jalan waktu Sudah itu? nggak jalan, ganti genteng, terus beton-beton itu kayak pot, ngambil di Kelasman, dulu banyak di Kelasman itu, ngambil di sana, saya jual ke toko bahan bangunan, keliling-keliling seperti itu. Setelah itu karena sering jual itu pot-pot, sama akhirnya bikin ini jaga seperti ini, pilar-pilar ini, pilar beton, mulai pegawai 2 Mas, sampai sekarang di pabrik beton ini teman-teman pegawai kita sekitar 300-an Mas. 300. Nyetak genteng, cor, paving. Berapa lama kirim-kirim genteng waktu itu? Ya sekitar setahunan. Sambil jalan. Oke. Itu cikal bakal bisnis toko bangunan Mas waktu itu? Dari beton, karena sering ngirim ke toko bahan bangunan, akhirnya waktu itu saya baru nikah, istri gak ada kerjaan, terus buka toko bahan bangunan itu. Alhamdulillah. Yang di mana? Yang pertama itu Mas? Di depan SPBU. Yang tadi di Talang Suko. Ya, sewa di situ. Jadi sewa, waduh modalnya waktu itu 100% dari pihak ketiga. Dari bank. Dari bank itu. Saya tahun berapa? Saya kata teman-teman nekat dulu itu katanya. Padahal nekat sama berani ini kan beda tipis. Beda tipis. Itu tahun berapa? 2002. 2002. Tahun 2002 toko bahan bangunan. Alhamdulillah saya sekarang namanya TI Bangunan. Deponya material bahan bangunan. Nah, dulu itu, apa Mas, namanya pertama Mas? TI. Waktu baru. Oh, TI. Toko TI gitu aja. Toko TI. Itu singkatan. TI itu apa? Turen Indah. Oh, Turen Indah. Dari Turen kita. Dari Turen, ya. Nah, dari toko bahan bangunan, alhamdulillah Mas, sekarang ada 25 toko kita. Target kita nanti setiap kecamatan ada toko bahan bangunannya itu. 20 itu dalam waktu berapa tahun? Sejak 2002? Sejak 3 tahunan ini yang perkembangannya cepat. Cepat ya? Iya. Dalam waktu 3 tahun sudah menjadi 22 sekarang. Iya. Di mana saja 22 Dan itu? intinya supaya cepat 3 tahun ini yaitu rela berbagi Mas. Oke. Rela berbagi. Jadi ada teman-teman ikut join gitu bersama-sama, bisa titip sama kita bersama gitu. Dalam waktu 3 tahun ya, dari 1 menjadi 22. Oh enggak, ya tambah pada waktu sudah 15-an, 3 tahunan ini jadi 25 itu. 3 tahun. Di Malang Raya semua? Malang Raya. Oke. Selain toko bangunan apa Mas bisnisnya? Dari toko bahan bangunan, karena sering nyuplai kontraktor, kita bikin usaha kontraktor. Dari kontraktor karena sering ngerjakan proyek perumahan, bikin perumahan. Gitu. Dari perumahan karena sering ketemu orang, sering makan di warung, bikin ocean garden. Nah, intinya teman-teman yaitu mengalir. Jadi kalau ada batu ini kita bisa belok. Tapi gimana kita ini dalam bisnis ngalirnya yang cepat gitu. Ngalirnya yang cepat. Ada tantangan apa selama menjalani dunia usaha ini, Mas? Tantangannya yaitu ya saya ngalir saja tadi itu. Kalau ada masalah ya pasti
ada solusinya. Kami kalau di grup kami itu ada siklus perbaikan berkelanjutan. Ya ada masalah apa, cari 3 solusi yang terbaik. Terus setelah itu ambil 1 solusi terbaik, kerjakan, hasilnya apa, berarti tuntas. Kalau enggak, kembali lagi jadi masalah. Inilah yang kami lakukan setiap minggu seperti itu. Perbaikan berkelanjutan seperti itu. Perbaikan berkelanjutan. Pemirsa, jadi Mas Makhrus ini termasuk sukses di usia muda. Dalam kurun waktu beberapa tahun sudah bisa menjalankan bisnis dari nol ya Mas, modal dari pihak ketiga. Ada rutinitas tertentu enggak Mas, kira-kira yang bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman kita yang ingin berbisnis? Biasanya kan orang berbisnis itu kadang bingung modal gitu, dikasih modal kadang bingung kira-kira mau usaha apa, kadang sudah dikasih tahu usaha juga takut nanti bagaimana pemasarannya, cara menjalankannya. Nah mungkin ada tips-tips dari Mas Makhrus untuk jadi teman-teman. Ada tips bagaimana cara bikin usaha dan semakin sukses Mas. Satu adalah, ada 4 ini teman-teman. Satu adalah mulai sekarang. Kayak saya mulai usaha 25 tahun lalu, waktu saya baru lulus sekolah gitu kan. Karena saya nggak bisa kuliah, ada hikmahnya, makanya tadi ada hikmahnya Mas. Saya jadi sales pada waktu saya bikin usaha, ilmu hubungan saya, ilmu marketing saya ada kan gitu Pak. Waktu jadi sales. Jadi pada waktu punya usaha sudah ada bekal itu, tinggal nambah ilmu manajemennya, ilmu keuangannya. Lah ilmu keuangan waktu sekolah dulu ada pelajaran akuntansi, ada manfaatnya juga. Jadi semua titik-titik tadi kalau disambung pasti ada manfaatnya. Nah satu itu, mulai sekarang, jangan ditunda, harus mulai sekarang. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berpikir besar, tapi jangan kebesaran. Kalau terlalu berpikir besar, wah gak mungkin kan gitu. Kayak gak mungkin. Kayak gak mungkin. Ya. Tapi kalau terlalu kecil, wah ini gak bikin semangat kan gitu. Itu ya. Jadi yang kedua, berpikir besar, jangan kebesaran. Untuk ngukur Mas, untuk ngukur sebelum yang ketiga, untuk mengukur biar mimpinya enggak kebesaran itu seperti apa? Ada enggak kira-kira? Ya, kira-kira clue-nya adalah ini bisa kita capai enggak gitu. Oke. Kayak pada waktu baru, saya ingin usaha senilai 1 miliar, kan kayak terlalu besar kan? Mulai 10 juta dulu, 100 juta, baru 1 miliar gitu. Bertahap. Terlalu kecil ya, gak bikin semangat Mas gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman, kalau mau usaha adalah kecil dulu, besar kemudian. Jadi kayak orang berburu itu Mas, berburu itu pakai peluru dulu, jangan langsung pakai bom. Bom itu biayanya mahal. Ada cerita waktu itu saya punya manajer, dia dulu mantan brand manajernya Bank BNI. Dia kerja 33 tahun, ngumpulin uang sekitar waktu itu 3 miliaran. Dia bikin teman-teman, bikin restoran yang besar sekali, lengkap, karena istrinya pintar masak. Akhirnya dia buka, ada kolam renangnya, restorannya ini. Tapi baru beberapa bulan tutup Mas. Uang yang dia cari sekitar puluhan tahun tadi hilang. Gara-gara itu tadi. Harusnya apa? Yang ketiga tadi. Kesalahannya dia apa berarti? Kesalahannya apa berarti? Iya, kesalahannya tidak lihat podcast ini. Ya, jadi langsung besar dia. Harusnya kecil dulu, baru besar kemudian. Gitu. Setelah akurat, tembakan akurat, baru pakai bom gitu. Panennya besar kan gitu Mas. Nah, yang berikutnya adalah itu tadi. Kalau sudah satu mulai sekarang, terus berpikir besar, jangan kebesaran, kecil dulu, besar kemudian. Yang terakhir adalah siklus perbaikan berkelanjutan tadi. Jadi harus dipantau terus.
apa ini hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun pertumbuhannya seperti itu. Selama ini kan cikal bakal bisnis ini kan diperoleh dari pengalaman selama menjadi sales ya, Mas. Nah, ketika beberapa bulan menjadi sales itu apa yang entah itu dari segi motivasinya, entah itu dari strateginya yang bisa diterapkan, Mas, dalam bisnis. Jadi pada waktu itu yang paling penting adalah saya tidak kuliah, tidak sekolah. Yang paling penting adalah terus belajar, Mas. Terus belajar. Jadi terus belajar, mengupdate perkembangan yang ada ini. Jadi teman-teman kalau sudah usaha harus terus belajar, jangan berhenti. Karena apa, Mas? Setelah kita ini sekolah, biasanya kita ini sudah jarang sekali buka buku, baca buku, belajar lagi nih jarang sekali. Nah, makanya ini salah satu kunci kesuksesan teman-teman adalah terus belajar. Dari keluarga ada darah pengusaha, Mas? Entah itu dari orang tua atau dari dulu waktu saya masih SD itu kan bantu bapak ke sawah panen cabai, panen padi. Biasa saya ngeblok padi itu kan, panen kacang. Nah, kata bapak saya dulu, yang paling enak itu adalah jadi petani, katanya itu. Maksudnya adalah kalau sekarang yang paling enak itu jadi pengusaha gitu. Karena pada waktu itu bapak adalah salah satu tenaga di pabrik gula Krebet itu, tenaga lintring namanya, yaitu yang ngangkat-ngangkati tebu itu. Oh iya. Di sana kan jadi pegawai di rumah sambil usaha tani tadi. Kata beliaunya lebih baik jadi petani, artinya nggak ada yang yang kita berikan sendiri, bukan dikendalikan orang saja gitu kan. Oke. Nah, kemudian dari 22 ya, Mas ya, cabang toko bangunan tadi itu total karyawan berapa, Mas? Total termasuk grup, yang di luar bangunan. Grup 1.300-an. 1.300. Tentu tidak mudah pemirsa mengelola banyak perusahaan dengan 1.300 karyawan. Butuh ketelatenan, butuh keuletan, dan tadi yang sudah disampaikan Mas Makhrus juga harus belajar dan belajar terus. Nah, di dunia pengusaha ini sudah melakukan apa, Mas? Entah itu untuk masyarakat atau untuk lingkungan sekitar. Ya, saya kan ada pabrik beton itu, contohnya setiap orang beli paving di kita, masjid, musola, pesantren, ini biasanya kita pasti titip 10%-nya gitu. Untuk apa, sebagai apa ini, kalau di bahasa semacam santri, CSR ya. Kalau di bahasa kampung di pesantren ini kita sedekah lah, ngirim ke orang tua kita gitu. 10% itu biasanya kita. 10%. Di kampung kami banyak lansia, kita setiap hari ngirim Mas makanan ke mereka. Dan kemarin ada yang meninggal dunia, saya takziah ke sana, keluarganya cerita bahwa ini sangat bermanfaat. Kadang pada waktu agak telat sedikit ngirimnya, mereka ini nyari gitu. Mereka ini yang dikirim, dikasih makanan ini ada ketentuan khusus enggak? Misalnya harus sebatang kara atau ekonominya sudah tidak mampu atau seperti apa? Ya, rata-rata yang tidak mampu tersebut. Dan kalau di kampung rata-rata yang lansia ini memang banyak yang kurang mampu, 80% kurang mampu mereka. Karena anak cucunya juga sibuk mencari nafkah, sibuk dengan keluarganya sendiri, kadang mereka sendirian di rumah. Nah, ini sangat membutuhkan itu, Mas. Setiap hari ya, Mas ya? Ngirim. Setiap hari. Itu bentuknya makanan apa sembako? Makanan. Jadi makanan mereka sudah lansia. Repot kalau masak gitu. Pagi, siangnya atau sorenya? Nah, kita kirim ya sekitar jam 8-9 itu. Jam 8-9. Ya.
Jumlah berapa lansia, Mas? Ini sekitar 50 sekarang di kampung kami. Berlangsung sejak kapan? Sudah lama ini, Mas. Sudah lama. Sampai 5 tahun? Wah, lebih. Oh, lebih? Sudah lama. Oh, oke. Dan akan terus berlanjut ini, Mas? Iya. Akan terus berlanjut ini. Semoga saja gitu. Amin, amin, amin. Nah, belakangan saya dapat kabar bahwa Mas Makhrus ini didapuk menjadi ketua P3 Partai Persatuan Pembangunan. Bisa dijelaskan kira-kira apa pertimbangannya, Mas Makhrus, dari sukses menjadi seorang bisnismen terus kemudian masuk ke politik, mau menjadi ketua partai? Jadi tujuannya adalah satu, mencari ridho Allah, yang kedua adalah ingin lebih bermanfaat lagi gitu. Karena dengan di politik ini hampir semua kebijakan publik di Indonesia ini adalah diambil dari ranah politik gitu. Nah, kami ingin ikut berkontribusi di sana, ingin lebih bermanfaat di sana. Sebagai masyarakat kita sudah banyak melihat, merasakan, mendengarkan bahwa masyarakat kita ini sangat membutuhkan itu. Contohnya saja, kita setiap Jumat, Mas, juga di masjid kita yang di Bulu Lawang itu kan juga Jumat berkah gitu kan. Jumat berkah. Kita berjumatan, kita kasih makan. Ini antusiasnya semangat sekali masyarakat. Artinya itu contoh kecil saja. Dan di politik ini semua kan diambil dari di ranah politik, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ini di ranah politik. Nah, kami ingin ikut berkontribusi di sana. Gitu. Oke. Mas, masyarakat ini, sebagian masyarakat ini kan ada yang beranggapan bahwa di politik itu tempatnya orang cari makan gitu. Jadi banyak yang tidak percaya bahwa orang di politik itu mengabdi untuk masyarakat gitu, dan banyak plesetannya, anekdot-anekdot yang intinya stigma negatif tentang politik. Nah, untuk menjelaskan, untuk menampik itu bagaimana, Mas? Ya, memang yang ada di masyarakat seperti itu. Makanya saya baru masuk di sana setelah saya merasa sudah cukup gitu, Mas. Saya merasa cukup, sudah diberi rezeki oleh Allah yang luar biasa seperti ini, sehingga pada waktu saya masuk ke sana ini secara finansial saya sudah cukup gitu, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak sesuai, ini kita bisa menolak karena kita secara finansial sudah cukup gitu. Lah, yang ada di masyarakat selama ini memang rata-rata wakil kita yang di sana ini enggak sedikit yang dari pengusaha gitu, sehingga banyak mengharapkan dari gaji, hidup dari situ ya, gaji tunjangan dari sana gitu. Nah, insya Allah kalau teman-teman yang pengusaha mau ikut berkontribusi di sana, insya Allah lebih bisa bermanfaat lagi gitu. Oke. Intinya ekonomi sudah kuat, jadi ndak mungkin nyari makan di jalur politik, begitu Mas Makhrus nggih? Ya, banyak seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian kenapa P3, Mas? Kenapa bukan partai besar yang kira-kira lebih mudah ya untuk mencapai tujuan pengabdian di jalur politik itu, Mas? Ya, satu karena saya ini penggemarnya Mbah Maimun. Kapan itu sowan sama Gus Id, putra yang ragil, ragil itu bahasa Indonesianya, bungsu yang bungsu. Saya ke sana ngaji, sowan sama beliau. Beliau menyampaikan
bahwa kan di Kota Malang lagi butuh ketua waktu itu. Kami menyampaikan, beliau banyak menasihati, ya niatnya satu, amal ma'ruf nahi mungkar kan itu. Di P3 seperti itu. Ya itu. Jadi saya penggemarnya Mbah Maimun, ingin meneruskan perjuangannya beliau di jalur politik, teman-teman. Yang berikutnya adalah mungkin karena saya dari usaha ya Mas ya, ada tantangan tersendiri. Partai ini partai yang tidak punya kursi di Kota Malang, yang tidak punya kursi, anggarannya, kasnya juga gak ada, pendapatan bulanannya juga gak ada. Jadi jarang teman-teman yang tertarik, apalagi politikus yang mau masuk itu nggak tertarik itu, karena biayai partai juga gak sedikit. Akhirnya bismillah, satu mencari ridho Allah tadi, yang kedua meneruskan perjuangannya kiai kita, yang ketiga ini ingin bermanfaat itu tadi. Bermanfaat. Oke. Kalau ditawari partai lain pernah, Mas? Pernah. Di 2019 sudah masuk list mau daftar itu, tapi saya mengundurkan diri, nggak jadi. Oh, ditawari sudah hampir mau? Sudah mau jadi caleg. Oh, jadi caleg. Iya. Bukan pengurus partai atau ketua partai ya waktu ditawarannya? Bukan, waktu itu. Pengurus caleg. Oke. Kenapa mundur? Ya waktu itu masih merasa belum siap gitu. Okay. Merasa belum siap ya. Terus kemudian termasuk tadi itu Mas, secara finansial saya merasa belum siap waktu itu gitu. Berarti di P3 ini nanti karena ini partai yang di parlemen Kota Malang belum punya kursi, tentu butuh perjuangan keras, tantangannya juga semakin berat, termasuk logistik juga bisa jadi kalau misalnya nanti akan keluar juga siap Mas Makhrus ya nanti. Maksudnya? Membiayai partai dengan, kalau setahu saya partai itu kalau salah satunya kan pendapatannya kalau sudah punya parlemen ada iurannya. Ada banpolnya ya? Ada banpol, terus kemudian ada iuran dari anggota di dewannya. parlemen, di fraksi itu. Nah, P3 ini kan belum punya di Kota Malang. Nah itu nanti ya, itu nanti bagaimana kira-kira untuk ya bukan nanti, selama ini kita sudah banyak investasi, bukan investasi ya, kalau bisnis investasi, investasi politik ya mungkin ya. Ini kita sudah, bagi saya ya sudah sangat banyak sekali Mas. Sudah miliaran lah ya kita selama ini untuk partai dan lain-lain ini gitu. Nah pemirsa, Mas Makhrus ini juga masuk dari salah satu caleg untuk DPRD Provinsi Jatim. Di politik itu nanti akan ada banyak, tentu sebagai orang yang baru belum punya pengalaman di dunia politik. Nah itu apakah sudah difikirkan Mas? Ya tadi sama dengan bisnis, ngalir saja saya ini Mas. Jadi ngalir saja, dan ini kayak saya ini masuk ke dunia politik, dunia yang baru, kayak masuk teman-teman, kayak masuk ke hutan belantara Mas. Hutan belantara, bingung kadang apa ini kesasar, ketemu orang yang nggak pas, nggak pas, ditipu gitu. Jadi tapi karena jiwa tadi itu, jiwa semangat, jiwa terus perbaikan berkelanjutan, terus nyari saja cara. Jadi saya yang tidak mau seperti lebah, kalau ditaruh di gelas diam saja. Lebah meskipun cerdas bisa menghasilkan madu, kalau masuk gelas ini diam saja, saya nggak mau seperti itu. Itu kita harus nyontoh lalat. Kalau dimasukkan gelas, nah dia bodoh tapi dia gerak terus, akhirnya cepat keluar. Saya ingin seperti itu. Ini filosofi lalat ya yang dipakai dalam dalam berpolitik ini Mas ya. Iya. Jadi selalu bergerak aktif gitu. Waktu memutuskan untuk terjun di politik
Istri mengizinkan. Ya, Apa waktu itu komentarnya? ya nggak apa-apa gitu. Terserah saya kalau gitu. Mendukung penuh berarti ya. Orang tua Mas mengizinkan juga. Nggak izin saya sama orang tua itu. Oh. Ini perlu dijadikan ilmu juga ini, Mas. Ya. Jangan kita ini sedikit-sedikit izin sama orang tua, minta doa restu sama orang tua. Akhirnya kadang pemahaman orang tua kita ini teman-teman nggak seperti kita gitu. Padahal itu bagus, menurut orang tua kadang nggak bagus. Akhirnya apa? Pada waktu sedikit-sedikit minta izin, itu kalau sekali saja tidak direstui, teman-teman terus melanggar, pasti itu jaminannya adalah gak sukses. Makanya saya tidak selalu, jarang sekali, hampir tidak pernah saya minta izin melakukan sesuatu itu ke orang tua. Karena saya nggak mau dilarang dan saya nggak jadi melakukan itu. Karena saya kalau dilarang orang tua, saya pasti mohon maaf, saya nggak akan menjalankan. Contohnya tadi yang saya disuruh minta doa restu tadi untuk apa? Minta Politik. bukan doa restu kerja tadi loh. Oh iya. Kan sama ibu nggak boleh. Saya nggak akan melakukan meskipun itu kelihatannya bagus gitu. Dari itu saya nggak pernah minta izin lagi. Dan selama ini ibu melihat saya ini berhasil ya sudah, nggak pernah melarang apa-apa. Ada rujukan tertentu enggak dalam berpolitik? Biasanya kan ada entah itu terpatron dengan siapa. Kalau di Partai Banteng misalnya lebih kepada Soekarno, atau ada tertentu misalnya dulu ada seorang politikus kalau mau ngapa-ngapain harus sungkem ke orang tua, pamit atau apalah. Kalau dari Mas Magrus ini seperti apa? Ada rujukan kiblat tertentu enggak? Masalah apa? Izin Berpolitik bisa langkah-langkah politik ke depan gitu. Kalau itu saya banyak belajar dari Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang bagus sekali. Nah, saya sering baca-baca buku-buku filosofi orang-orang besar itu, Mas. Mungkin banyak referensi di sana. Jadi intinya kita ini harus dari politikus itu harus ada 3 hal tadi itu, yaitu melihat apa yang diinginkan masyarakat, merasakan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan mendengarkan apa yang jadi kebutuhan dan keinginan masyarakat itu. Paling penting Jadi, adalah itu 3M ya Mas ya. disebut 3M itu. 3M. Itu juga sama berlaku di dunia usaha. Dunia usaha pun nyambung juga. Dunia usaha nggak terlalu beda itu. Usaha yang bagus pun adalah pengusaha yang bisa memenuhi 3M tadi itu. Melihat, merasakan, dan mendengarkan apa yang jadi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat tersebut gitu, Mas. Pada waktu produknya nggak bagus, karena dia nggak 3M tadi itu, nggak laku kan gitu. Nah, politik pun seperti itu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kita ini berbuat baik ke masyarakat supaya masyarakat itu memilih kita, kan seperti itu. Itu lebih tepatnya apa? Prinsip apa modal politik kira-kira menurut Mas Magrus? 3M itu. Nggak tahu apa ya. Intinya sama-sama, intinya itu yang dibutuhkan ya. Dibutuhkan dalam hidup ini kan itu, Mas, kita paling tinggi kan kita ini bagaimana kita ini bermanfaat kan. Seperti hadisnya Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Seperti itu. Nah, di Dapil Malang Raya ini sebagai salah satu caleg ya, sebagai salah satu caleg DPRD provinsi di Dapil Malang Raya ini, apakah Mas Magrus sudah melihat, merasakan dan melihat, mendengar dan merasakan di masyarakat sehingga memutuskan untuk
terjun ke politik dan itu nanti akan dijadikan dasar perjuangan. Iya, benar. Saya melihat, contohnya melihat dan merasakan pendidikan kita. Selama ini pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang mahal kan itu. Mahal, pendidikannya bagus. Nah, kami ingin memperjuangkan bahwa pendidikan ini bagaimana pendidikan murah, pendidikan bisa murah dan berkualitas seperti itu. Ini contohnya kita buat ada sekolahan kita di Kartikanawah di Turen itu seperti itu. Itu apa, gratis atau murah yang di waktu itu? Murah tapi berkualitas. Tapi bagi masyarakat di Turen mungkin sedikit di atas rata-rata ya. Tapi kalau dibandingkan di Malang ya sudah bumi langit gitu Mas. Ya. Itu sekolahnya, maksudnya sekolahnya Mas Makhrus atau ada kontribusi di situ atau itu contoh saja? Ya kami yang mendirikan bersama tokoh-tokoh NU di Turen dulu, di lahan kami di Turen sana itu. Sudah berapa lama berjalan? Sudah hampir 8 tahunan lah. 8 tahun. 8 tahunan. 8 tahun 9 tahun ini Mas. Itu murah dan berkualitas untuk ukuran sekitar ini ya, Kabupaten Malang. Iya, tapi kalau di daerah sedikit di atas rata-rata karena memang kita full day kan itu. Oke. Apa di contohnya sana? Seperti itu. Satu pendidikan, kesehatan juga seperti itu. Kesehatan banyak sekarang alhamdulillah ya sudah agak bagus. Ini kan diambil di ranah politik kan gitu. Yeah. Pendidikan, infrastruktur banyak sekali di daerah, di jalan terutama di Kabupaten Malang ini sangat infrastrukturnya sangat kurang Mas. Sangat kurang ya. Banyak sekali yang ke kami ngajukan bantuan ini itu gitu. Sebagai pengusaha, maksudnya? Sebagai pengusaha dimintai bantuan. Iya. Oh artinya kalau nanti bisa goal di politik, ini bisa dimaksimalkan lagi. Lebih bermanfaat lagi di sana. Masjid, musola, banyak sekali yang perlu bantuan ke kita gitu. Contohnya beberapa minggu yang lalu ada musola rusak gitu. Kita ada tim ke sana gitu. Tim ke sana menyampaikan ada musola ini karena apa ini caleg-caleg yang lama cuma ngukur-ngukur saja gitu. Waktu itu saya orang warganya mau dukung nggak tahu mereka mau membuktikan mau nggak gitu. Akhirnya saya minta kita kirim itu kita kirim kan cuma atap aja depan kita kirim. Akhirnya malamnya datang ke saya mengucapkan terima kasih gitu. Nah contoh-contoh kecil itu meskipun kita belum jadi anggota legislatif sebenarnya sudah bisa membantu sedikit-sedikit gitu Mas. Karena kata guru saya kalau bisa kita ini harus sedikit membuat dunia lebih baik lah kan gitu. Nah harapannya kalau nanti di sana ini bisa lebih maksimal lagi kontribusi kita. Gitu, Oke, terima kasih banyak atas obrolan ini Mas Makhrus. Pemirsa, berikut perbincangan saya dengan Mas Makhrus Sholeh, tokoh muda dari Bumi Arema yang mengabdikan hidupnya di politik. Jadi di dalam di politik. Ya, sebagian yang akhir-akhir ini terjun ke politik. Nah, ke depan nanti sudah dijelaskan kira-kira apa yang akan diperjuangkan. Secara ekonomi beliau sudah mapan, jadi tidak mencari di dunia politik, tetapi ada 3M yang saya tangkap tadi dalam dunia politik, termasuk sudah dijalankan di dunia usaha, memakai filosofi lalat dan modal 3M. Jadi melihat, mendengar, terus kemudian merasakan. Aspirasi-aspirasi di Bumi Arema seperti pendidikan, terus kemudian infrastruktur juga yang butuh banyak perhatian, ini yang akan dimaksimalkan, termasuk kesehatan Mas ya. Jadi pendidikan, infrastruktur dan kesehatan
memang ini 3 kebutuhan dasar masyarakat. Nah, itu 3-tiganya yang nanti akan diperjuangkan. Tentu sesuai kapasitas. Kalau selama ini menjadi pengusaha, ya perjuangannya dari segi pengusaha. Nanti kalau semoga saya doakan Mas Makhrus nanti tembus ke Indrapura. Amin, amin. DPRD Provinsi Jatim akan memperjuangkan 3 hal itu, jadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur untuk Kabupaten Malang. Dari saya sekian, sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.